Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krishalom Tulungagung. Tema sejarah gereja. Katekese minggu lalu kita telah membahas latar belakang munculnya gerakan Protestan. Untuk mengingatkan, awal mulanya adalah pada tahun 1439, Gereja Katolik menetapkan ajaran purgatori atau api penyucian yang membakar dosa jiwa-jiwa yang hendak masuk surga. Dosa-dosa harus menerima pengampunan, dan setelah menerima pengampunan, orang akan mendapatkan penitensi atau tanda pertobatan. Jadi, orang yang menerima pengampunan dosa akan diminta untuk melakukan doa-doa atau puasa atau amal sebagai wujud penyesalan akan dosanya. Namun kemudian pada tahun 1500-an, Gereja Katolik membutuhkan dana besar untuk membangun ulang Vatikan. Maka, Bapak Paus kembali mengizinkan praktik penitensi atau tanda pertobatan dengan menyerahkan harta atau uang seperti zaman para rasul. Orang yang menerima pengampunan dosa boleh menunjukkan rasa penyesalan dan pertobatannya dengan menyerahkan harta pada gereja. Tetapi pada praktiknya, banyak oknum gereja yang korup dan menjadikan praktik ini sebagai hal yang wajib. Untuk mendapatkan pengampunan dosa, orang harus membayar sejumlah uang sebagai bentuk penyesalan dan pertobatannya. Hal ini memicu banyak sekali protes. Tetapi protes-protes itu dilakukan diam-diam sebab banyak orang takut dengan otoritas gereja. Kemudian pada tahun 1517, ada seorang imam Katolik asal Jerman yang bernama Martin Luther yang memberanikan diri melakukan protes terang-terangan. Keberanian Luther ini yang akhirnya menyatukan semua orang yang juga melawan tindakan penjualan surat pengampunan dosa. Protes Luther bertujuan mereformasi gereja dari dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa protesnya akan berakhir dengan sebuah perpecahan besar. Martin Luther menulis 95 tesis atau karya tulis yang menentang praktik-praktik gereja di masa itu. Tetapi di dalam 95 tesis itu, Luther juga mengajukan paham-paham baru. Karya tulis Martin Luther itu menjadi perhatian banyak orang. Kira-kira setahun kemudian, yaitu pada tahun 1518, tesis Luther telah sampai pada Bapak Paus dan diperiksa bersama para pejabat dan ahli. Dalam tesis Martin Luther, ada 41 poin berisi keberatan dan protes, dan ada 54 poin berisi paham dan ajaran baru yang dibawa oleh Luther. 41 poin protes itu diterima dan ditindaklanjuti oleh gereja, tetapi 54 poin yang berisi ajaran-ajaran baru itu ditolak. Hal ini justru membuat Luther melawan otoritas PAUD. Di tahun yang sama, Luther dipanggil oleh uskup lokal dan diperingatkan untuk mencabut ajaran yang menyatakan pengampunan dosa hanya bisa didapat dari Tuhan. Gereja berpegang pada Yohanes pasal 20 ayat 23 yang mengajarkan bahwa Tuhan juga menyerahkan kuasa pengampunan pada murid-muridnya. Dalam dialog itu, Luther menolak untuk mencabut ajarannya kecuali dibuktikan bersalah secara teologis. Maka pada tahun berikutnya, yaitu 1519, gereja membuka forum bagi Luther untuk berdebat dan mempertahankan ide-idenya. Debat itu tidak melemahkan Luther dan justru menjadikannya lebih menentang otoritas Paus secara terbuka dan menekankan ajaran sola scriptura yang menyatakan bahwa Alkitab memiliki otoritas tertinggi. Sejak debat itu, Luther dipandang semakin menyimpang. Pada masa-masa itu, pengikut Luther bertumbuh pesat,
terutama dari kalangan para bangsawan Jerman dan bangsawan-bangsawan negara lain. Para bangsawan itu memang sudah lama ingin melawan otoritas gereja yang lebih tinggi daripada otoritas negara. Perlawanan Luther dianggap sebagai jalan keluar bebas dari kekuasaan gereja. Maka, mereka mendanai dan melindungi Luther. Hal ini semakin menarik perhatian Bapak Paus. Gerakan Protestan sudah menjadi gerakan nyata dan masa itu sudah banyak orang yang menyebut diri sebagai seorang Protestan. Kita akan melanjutkan sejarah gereja ini pada minggu mendatang. Semoga Tuhan kita mendamaikan gereja-gereja yang tersebar di seluruh bumi. Untuk kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.